Oke, ya selamat siang buat semuanya ya. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu dan remaja putri yang sudah bergabung di acara ini ya. Sebenarnya acara ini tuh acara jam-jamnya ngantuk ya, tapi terima kasih meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini karena supaya kita jadi tahu bahwa keputihan itu bukan sesuatu hal yang untuk disepelekan. Suara saya jelas terdengar ya Bu ya? Halo? Boleh dikomen? Suaranya jelas terdengar ya Pak ya? Jelas. Oke, baik. Semoga hari ini keadaan Bapak Ibu dan remaja putri yang mengikuti acara ini dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Oke ya. Oke, pada hari ini saya akan berbagi atau sharing mengenai betapa berbahayanya penyakit keputihan yang ditimbulkan dari keputihan ya. Sebetulnya setiap perempuan ketika sudah mengalami masa puber itu setidaknya pernah satu kali mengalami masa keputihan ya. Dan ada beberapa hal yang dapat membuat wanita rentan mengalami keputihan. Di antaranya terutama untuk wanita yang sudah bersuami ya, sudah berumah tangga, untuk mengatur jarak putra-putrinya itu kan biasanya menggunakan pil KB. Nah, itu dengan konsumsi pil KB atau menggunakan alat kontrasepsi lainnya, itu juga bisa menimbulkan keputihan. Ya. Kemudian di samping itu juga karena terlalu seringnya membersihkan area organ kewanitaan, itu ternyata juga bisa menimbulkan keputihan. Lalu sebab lainnya itu juga ada, yaitu ketika seorang wanita atau remaja putri Indonesia itu tidak tepat dalam memilih salah satu pembalut yang digunakan ketika dia haid. Jadi karena salah pilih pembalut ya, itu memberikan efek wanita atau remaja putri Indonesia mengalami keputihan. Di kesempatan ini saya akan membahas keputihan yang ditimbulkan bukan karena tadi alat kontrasepsi atau karena terlalu seringnya membersihkan organ kewanitaan, tapi di kesempatan ini saya mau membahas mengenai keputihan yang disebabkan karena salah pilih pembalut atau tidak tepatnya dalam memilih pembalut yang digunakan ketika wanita dan remaja putri Indonesia mengalami menstruasi. Baik, untuk pemilihan pembalut itu buat saya pribadi ya, itu kayak saya itu punya prinsip milih pasangan hidup. Kalau sampai kita salah pilih pasangan hidup, kan bagaikan hidup dalam neraka, betul nggak Bapak Ibu remaja putri ya? Jadi jangan sampai kita tuh salah pilih pasangan hidup. Prinsipnya juga sama dalam kita memilih pembalut yang akan kita pakai untuk menampung darah haid ketika kita menstruasi. Ya, kalau sampai kita salah pilih pembalut, itu efeknya kita nggak bahagia karena yang kita dapatkan adalah banyak macam penyakit yang akan menimpa organ kewanitaan kita sendiri. Baik, jadi saya berharap wanita dan remaja putri Indonesia hati-hati, jangan sampai salah pilih pembalut. Setuju ya? Baik. Lalu pembalut yang bagaimana sih yang baik itu, yang tepat untuk digunakan oleh wanita atau remaja Indonesia? Pada tahun 2015, oke, next Pak. Pada tahun 2015 itu YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menyatakan bahwa ada 9 pembalut yang dinyatakan mengandung klorin. Ya, dalam proses pembuatannya, pembalut itu tuh menggunakan klorin. Padahal kalau proses pembuatan pembalut menggunakan klorin, itu tidak aman bagi tubuh manusia.
Karena pemakaian klorin dalam proses pembuatan pembalut itu menghasilkan zat dioksin. Nah, zat dioksin itu kan berbahaya karena menghasilkan karsinogenik. Karsinogenik itu kalau masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Parah-parahnya bisa kena ke kanker. Itu kan bahaya sekali ya. Nah, padahal wanita Indonesia dan remaja putri Indonesia itu ketika mengalami menstruasi, itu kan pakai pembalutnya nggak hanya 1 lembar aja ya, dalam 1 periode. Dalam 1 periode itu mungkin minimal 10 lembar. Berarti kalau sebulan dalam 1 masa periode itu kita pakai 10 lembar, dalam 1 tahun ada 120 lembar. Dikali masa menstruasi wanita, yaitu sejak remaja sampai masa menopause. Itu pernah dilakukan survei ya, itu ada 15.000 kali wanita menggunakan pembalut. Berarti sudah terjadi akumulasi ya zat klorin yang dinyatakan oleh YLK itu masuk ke dalam tubuh. Jadi apa yang dinyatakan oleh YLKI bahwa pembalut ada 9 pembalut yang berbahaya mengandung klorin itu tidak bisa diabaikan. Ya. Nah, pembalut kalau kita menggunakan pembalut yang mengandung klorin itu efeknya bisa kena berbagai macam penyakit. Oke, next Pak. Ya, penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah salah satunya ya, kita ketika mengalami ketika kita head, kita mengalami nyeri. Ya, kemudian bisa juga mengalami keputihan dan head tidak teratur, kista, miom, dan juga bisa kanker serviks, kanker uterus, kanker ovarium, dan endometriosis. Di sini saya nggak akan membahas semuanya. Di sini saya akan mencoba mengupas sesuai tema hari ini, yaitu tentang keputihan. Ya, keputihan itu sendiri apa sih? Keputihan itu adalah suatu kondisi keluarnya atau cairan dari lendir. Ya, jadi dari lendir, dari vagina itu keluar dari vagina itu keluar lendir atau keluar cairan. Sebetulnya kalau kita dalam kondisi normal, keluarnya lendir atau cairan itu dari vagina itu malah menyehatkan. Maksudnya menyehatkan di sini karena mempertahankan vagina tetap sehat dengan mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di dalam. Jadi dikeluarkan, kan malah sehat ya. Itu kalau kita ngomong kondisi normal. Kalau kita ngomong kondisi normal, berarti ada kondisi yang tidak normal. Gitu ya Bapak Ibu remaja putri Indonesia. Oke, kalau kondisi yang tidak normal, keputihan tidak normal itu sudah menjadikan suatu tanda bahwa ada infeksi atau ada gejala lainnya, kondisi lainnya seperti kanker, tumor di dalam tubuh. Itu sudah memberikan suatu peringatan, sudah memberikan satu warning. Ini nggak bisa diabaikan. Oke ya. Lalu bagaimana sih kita sebagai wanita dan remaja putri Indonesia tahu bahwa ini keputihan normal atau keputihan tidak normal? Baik, next kita berbicara tentang ciri-ciri keputihan. Untuk keputihan normal itu sebenarnya tanpa diobati itu akan bisa berakhir dengan sendirinya ya, dan itu tidak terlalu mengganggu aktivitas. Ciri-ciri dari keputihan normal yaitu warnanya bening dan tidak keruh. Kemudian teksturnya encer dan sedikit kental atau sedikit kental. Aromanya pun tidak berbau, jadi tidak terlalu mengganggu ya, tidak terlalu mengganggu diri kita. Kemudian tidak memberikan efek tidak gatal ya, jadi tidak gatal. Bahkan jumlah yang dikeluarkan pun hanya 2 sampai 5 mili saja. Itu ciri dari keputihan yang normal. Lalu bagaimana dengan keputihan yang tidak normal? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, keputihan tidak normal itu berarti kan sudah ada tanda bahwa ada infeksi atau ada tumor, ada kanker atau kondisi lain di dalam tubuh.
Nah, cirinya adalah yaitu mempunyai warna hijau, kuning, dan coklat. Ya, kemudian teksturnya kental atau menggumpal. Aromanya pun tidak sedap ya, lebih bau, busuk, amis ya. Kemudian juga efeknya gatal dan iritasi, serta jumlah lendir yang dikeluarkan itu melebihi dari 5 mili. Oke, itu tadi kita sudah tahu ya ciri dari keputihan yang normal maupun tidak normal. Kalau kita lihat dari warnanya, yaitu kan ada warna hijau, kuning, coklat, itu sudah menunjukkan bahwa keputihan itu mempunyai parameter ya, parameter bahwa oh ini kalau yang tadi normal kan bening ya, kalau yang tidak normal itu sudah agak berwarna. Itu mempunyai parameternya sendiri. Oke, next. Ya, parameter keputihan, lendir ketika yang dikeluarkan warnanya adalah kuning putih, ini memberikan tanda bahwa ada infeksi ringan. Ya, ada infeksi ringan di dalam organ kewanitaan. Namun yang namanya infeksi ya, wanita Indonesia, remaja putri, yang namanya infeksi kalau dibiarkan saja juga lama-lama akan menjadi parah. Jadi kita nggak bisa mengabaikan. Seringan-ringannya keputihan harus segera kita atasi. Oke, kemudian warnanya coklat muda. Warna coklat muda itu biasanya ditandai karena ada wanita yang tanda-tanda awal kehamilan itu mengeluarkan bercak darah dan kelenjar selaput lendir itu ya, warnanya coklat muda. Nah, ini kalau ada wanita hamil mengalami hal demikian harus segera konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena ini diduga atau kemungkinan bayi itu ada di luar rahim atau di luar uterus. Jadi harus segera konsultasi ke dokter. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan dan mengambil diagnosa harus melakukan apa. Oke, kemudian juga ada lendir yang berwarna putih serat merah, ya. Ini sebenarnya nampak seperti keputihan normal biasa, ya, nampak seperti keputihan normal biasa. Namun ketika diteliti itu sebenarnya ada serat-serat darah, ya, ada serat-serat darah. Ini juga nggak boleh kita abaikan, harus segera konsultasi atau periksa ke dokter. Kemudian juga ada parameter keputihan, warna keputihannya hijau, keputihan tapi hijau. Oke. Ini juga nggak boleh diabaikan karena ini sudah menunjukkan bahwa ada infeksi internal yang serius. Teksturnya itu di sini kental, hijau, dan tebal. Kalau sudah disertai bau busuk, ini biasanya sudah mengarah ke suatu penyakit yang namanya trichomoniasis. Ya, harus segera periksa ke dokter. Kemudian juga ada keputihan yang lendirnya berwarna kuning. Nah, ini biasanya karena ada penyakit yang ditimbulkan dari penyakit gonore, ya, kencing nanah, mungkin ya sama saja itu. Kemudian juga ada yang berwarnanya coklat tua. Wanita Indonesia dan remaja putri, kalau ada keputihan yang warnanya coklat tua, jadi dan mengeluarkan bercak darah ya di luar masa haid, itu kemungkinan sudah mengarah ke kanker serviks. Ya, kondisi ini semua harus segera konsultasi ke dokter, harus segera periksa, pergi ke dokter. Oke, paham ya sampai tahap ini ya, wanita Indonesia dan remaja putri. Baik, keputihan tidak normal itu sebenarnya akibat dari suatu penyakit. Jadi sudah ada penyakit, lalu timbulnya keputihan yang tidak normal. Oke, next ya Pak ya. Oke, akibat penyakit yang menimbulkan keputihan tidak normal itu adalah ya ada vaginosis bakterialis, kemudian infeksi jamur, trichomoniasis, gonore,
kanker serviks dan endometrium ya. Namanya keren-keren ya, tapi itu bukan nama yang keren. Itu nama penyakit. Oke, next ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Apa itu vaginosis bakterialis? Oke, vaginosis bakterialis itu bisa kita sebut infeksi bakteri ya. Ini infeksi bakteri ini infeksi paling umum dialami oleh wanita ya. Jadi termasuknya tahap awal yang sering dialami oleh wanita. Nah, bakteri ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara bakteri yang baik dan bakteri yang jahat. Penyebabnya ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat ini karena adanya kontak seks ya, atau perilaku seks yang tidak aman. Perilaku seks yang tidak aman ini bukan artinya ada satpam atau ada polisi yang mengawasi ketika melakukan hubungan seks ya, Bapak Ibu. Ini saya campur guyon ya supaya nggak ngantuk. Oke. Perilaku seks itu yang tidak aman karena dia ketika melakukan seks tidak menggunakan kondom ya, atau juga karena sering gonta-ganti pasangan. Baik. Lendir yang keluar karena vaginosis bakterialis ini teksturnya encer ya, kemudian warnanya kelabu atau putih dan mengeluarkan bau amis terutama ketika menstruasi. Oke. Dan juga merasakan adanya vaginanya gatal ya, serta nyeri dan perih ketika buang air kecil. Oke, next. Kemudian selain bakterialis vaginosis juga ada infeksi jamur vagina. Infeksi jamur vagina ini disebut juga dengan sebutan candidiasis vaginalis. Oke. Nah, umumnya keputihan yang muncul ini karena infeksi jamur mempunyai tekstur kental, warna keabuan atau putih terlihat seperti keju. Ya. Dan ini juga bagian vaginanya terasa gatal dan nyeri serta perih ketika buang air kecil. Oke. Dan di daerah sekitar vagina itu pun mengalami pembengkakan serta menjadi lebih merah karena ada ruamnya ya. Oke, next. Nah, penyakit lainnya selain vaginosis bakterialis dan infeksi jamur juga ada trichomoniasis ya. Trichomoniasis ini pun menyebabkan munculnya keputihan yang tidak normal ya. Trichomoniasis ini penyakit menular yang disebabkan karena kontak seksual atau sering pemakaian handuk yang bergantian ya. Jadi Bapak Ibu remaja putri Indonesia, untuk pemakaian handuk ini meskipun dengan saudara kandung itu lebih baik jangan bersamaan ya, jangan berbarengan. Kita harus punya handuk sendiri-sendiri karena kita nggak pernah tahu penyakit yang diderita oleh orang-orang di sekitar kita. Baik. Tanda atau gejala dari trichomoniasis ini, teksturnya itu, lendirnya itu kental atau encer dan berbusa. Warnanya pun kuning kehijauan dan mengeluarkan banyak. Ya, tadi kan disebutkan salah satu ciri dari keputihan yang tidak normal itu lebih dari 5 mili. Nah, gejala lainnya adalah vagina terasa terbakar dan kemerahan di area vaginanya. Oke. Umumnya orang-orang itu yang memiliki pasangan lebih dari satu, ya, itu cenderung kena penyakit trichomoniasis ini. Jadi setialah selalu pada pasangan Anda ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian next. Penyakit lainnya adalah gonore, ya. Gonore ini sebenarnya kita sebut juga dengan penyakit kelamin kencing nanah ya. Nah, ini penyakit gonore ini sudah menginfeksi bagian serviks ya, sudah menyerang bagian serviks sehingga dapat menimbulkan keputihan tidak normal. Lendir yang dikeluarkan itu
warnanya kuning atau hijau dan lebih banyak dari biasanya, serta mengalami pembengkakan di daerah vulva, ya, dan juga mengeluarkan bercak darah walau tidak sedang menstruasi, ya. Kalau mengeluarkan darah tidak saat masa menstruasi, ini harus hati-hati, ya. Harus segera sekali lagi konsultasi atau pergi ke dokter. Kemudian gonore ini pun bisa sampai menyerang ke sendi, ya, sampai bisa menyerang ke sendi. Akhirnya kita akan merasakan nyeri, ya, akan merasakan nyeri dan amat sangat mengganggu aktivitas karena sakit ketika digerakkan, ya, persendiannya itu. Baik. Kemudian yang penyakit yang mungkin ditimbulkan lagi adalah kanker serviks. Bapak Ibu, wanita Indonesia dan remaja putri, kita nggak bisa mengabaikan kanker serviks juga ya, karena kanker serviks itu di Indonesia sebagai pembunuh wanita nomor 1 di dunia, pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia, ya, selain kanker payudara. Kanker serviks ini pemicunya adalah sebuah virus, yaitu namanya HPV, Human Papilloma Virus. Bahayanya itu kanker serviks itu ketika awal-awal itu sulit dideteksi, jadi tidak memberikan suatu tanda atau gejala. Biasanya muncul tanda atau gejala itu setelah stadium lanjut, seperti yang saya pernah kenalan saya ya kena itu waktu itu kanker serviks itu udah stadium 4. Dari stadium 1 sampai stadium 4 awal itu dia tidak mengalami apa-apa. Tiba-tiba saja dia head tidak berhenti-henti. Ya, setelah diperiksa ternyata dia sudah stadium 4. Oke. Nah, gejala-gejala awal dari kanker serviks itu apa? Yaitu keluar bercak darah walau tidak sedang menstruasi. Ya, jadi headnya juga tidak normal karena siklus menstruasinya tidak normal ya, tidak teratur. Kemudian juga mengalami panggul, nyeri, pinggang juga nyeri, kaki, dan salah satu kaki membengkak setelah melakukan hubungan seksualitas. Oke ya. Nah, yang dialami itu ketika wanita atau remaja putri kena kanker serviks itu memberikan reaksi pada tubuh, yaitu tubuh jadi mudah lelah, lemah, ya. Terus juga jadi tidak doyan makan. Kalau sudah tidak doyan makan, berarti kan berat badan tubuh pun akan menurun, ya, tidak ada nafsu makan. Ya, itu penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan keputihan tidak normal. Baik, wanita Indonesia dan remaja putri, serta mungkin bapak-bapak yang istrinya atau putrinya masih menggunakan pembalut yang tidak berkualitas, hati-hati karena bisa memberikan efek keputihan, ya. Itu semua penyakit yang bisa membahayakan kesehatan wanita atau putri Anda yang dikasihi. Baik, karena pembalut itu bisa menimbulkan keputihan, ya, karena pemakaian pembalut yang tidak berkualitas bisa menimbulkan keputihan, maka kita harus smart, ya. Kita harus hati-hati dalam memilih pembalut. Nah, saat ini produsen pembalut itu banyak sekali memberikan ada promosi banyak ya pembalut yang promosi tentang manfaatnya, tentang keunggulannya. Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh wanita Indonesia dan remaja putri, pilihlah pembalut yang bebas dioksin. Ya, pembalut yang sehat. Itu salah satu kunci untuk memilih pembalut. Harus pembalut yang bebas dioksin. Nah, salah satu produk pembalut yang bebas dioksin yang artinya aman digunakan dan memberikan rasa sehat, aman dan sehat ke tubuh wanita itu adalah Nates, ya. Semua di sini wanita Indonesia dan remaja putri sudah pakai Nates ya.
Ya, semoga sudah ya. Oke. Kenapa sih kita tuh harus pilih pembalut yang bebas dioksin, dalam hal ini Nates ya? Karena Nates itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pembalut yang lainnya, yaitu Nates itu mempunyai kelebihan menggunakan SAP teknologi, ya, kemudian juga mengandung nanosilver, kemudian juga mengandung ion negatif, dan sangat tipis ketebalannya itu hanya 1 mm, ya, kemudian juga mengandung far infrared, magnet, bahkan ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Dari kelebihan yang dimiliki Nates itu, ya, tadi kan Nates banyak kelebihannya ya. Dari kelebihan Nates itu akan memberikan manfaat kepada wanita dan remaja putri Indonesia. Apa saja manfaatnya? Oke, next. Manfaatnya adalah yaitu Nates mudah dibawa. Ya, Nates itu mudah dibawa karena kemasannya itu persatuan. Ini contoh dari pendilinernya ya. Dan ini contoh dari pembalutnya. Ya, ini persatuan. Mudah sekali. Sehingga karena saking tipisnya ya, kita bisa selipkan di saku celana. Oke. Kemudian di samping mudah dibawa, Nates itu next bersifat higienis, ya, sangat higienis. Kenapa? Karena perpisnya Nates itu tertutup rapat, ya. Perpisnya Nates tertutup rapat. Ya, ini kan ada klipnya ya, kelihatan ya. Misalnya klipnya saya buka pun, ini Nates masih rapat sekali, ya, masih tertutup rapat. Jadi amat sangat higienis. Nah, wanita Indonesia, remaja putri, kan sering ya kalau lagi head atau sedang mengalami becek karena keputihan, biasanya membawa pendiliner atau pembalut di dalam tas. Tapi coba cek, apakah pembalut dan pendiliner yang Anda bawa itu betul-betul higienis? Apakah betul-betul tertutup rapat? Karena di tas itu tuh banyak juga kuman, ya, di situ tempatnya uang, tempatnya sisir, ya, itu kan tas itu kan juga tidak bersih ya. Nah, kalau pembalut yang kita bawa itu tidak tertutup rapat seperti ini, itu nanti kumannya pun akan nempel ke pembalut. Namun kalau Nates itu amat sangat higienis karena tertutup rapat. Oke, next. Selain higienis, kita juga akan merasakan manfaat bahwa pemakaian Nates itu aman dan sehat. Kenapa? Karena bahan dari pembalut Nates ini tidak berbahan daur ulang, ya. Menggunakannya apa? Menggunakan SAP teknologi. Jadi bahannya itu mempunyai daya serap yang tinggi, ya, mempunyai daya serap yang tinggi, tidak menyebabkan becek. Ya, kalau pembalut yang kita pakai itu menyebabkan becek, maka berarti di daerah misfi itu ketika head lembab, kondisinya lembab. Kalau kondisi lembab berarti di situ ada kuman, ada bakteri. Namun Nates itu daya serapnya tinggi, ya, daya serapnya tinggi dan permukaannya sangat kering. Kemampuan Nates itu 3-5 kali daya serapnya ya, 3-5 kali dibanding pembalut lain. Jadi kalau pakai Nates itu benar-benar aman dan sehat karena misfi juga tidak dalam kondisi lembab. Oke, selain ya tetap kering ya karena daya serapnya tinggi. Next ya, karena daya serapnya tinggi maka Nates permukaannya selalu kering. Oke, next. Nah, selain itu kita juga akan merasakan suatu kenyamanan kalau pakai Nates. Kenapa? Ya, karena Nates itu sangat tipis, hanya 1 mm. Ya. Namun meskipun hanya 1 mm, Nates itu daya tampungnya sangat banyak. Nah, kita jadi bebas bergerak ya kalau pakai Nates karena sangat tipis. Zaman sekarang udah nggak model kan pembalut itu tebal ya.
Padahal banyak wanita kalau pilih itu pembalutnya milih pembalut tebal karena apa? Takut bocor. Padahal itu pembalut tebal tidak jaminan, ya. Oke, next. Baik. Salah satu keunggulan Nates ya, selain tadi sudah saya sebutkan, Nates itu satu-satunya pembalut ya yang mengandung nanosilver. Apa sih manfaat nanosilver? Baik, manfaat nanosilver adalah yaitu untuk membunuh virus atau bakteri. Nah, ini pembalut Nates maupun panty liner kan mengandung nanosilver. Ini bermanfaat sekali ketika wanita atau remaja putri buang air kecil di WC umum. Ya, kita nggak pernah tahu siapa sih yang pakai WC sebelum kita. Atau apakah kita bisa menjamin air yang ada di WC umum itu bersih. Nah, kita kan nggak bisa menjamin ya, makanya setiap selesai buang air kecil di WC umum, kita harus ganti panty liner. Ya, pakailah panty liner Nates, karena ini akan membantu membunuh virus atau bakteri yang ada di area organ kewanitaan. Oke, next. Ya, selain itu, Nates itu mengandung far infrared, ya, mengandung far infrared yang mempunyai manfaat bisa memperlancar aliran darah. Jadi, kalau pakai Nates nggak usah khawatir. Kenapa? Karena head selama masa head itu kita akan cepat tuntas ya, karena tidak mengalami head yang tidak lancar. Saya pernah mengalami ya, head tidak lancar itu, jadi hari pertama keluar, hari kedua keluar, hari ketiga keluar, tapi hari keempat tidak, hari kelima tidak, tiba-tiba hari ke selanjutnya 7 keluar lagi. Itu pengalaman saya ketika saya masih menggunakan pembalut yang dinyatakan oleh YLKI tadi, ada 9 pembalut. Namun setelah saya menggunakan Nates, puji Tuhan, head saya selalu lancar. Oke ya. Kemudian selain memperlancar aliran darah, Nates juga kandungannya ada magnet. Apa itu manfaatnya? Baik, manfaat dari magnet itu adalah membantu mengeluarkan darah kotor. Ya, kalau darah kotor itu tidak terbuang atau tidak dikeluarkan, itu dapat menyebabkan masalah lagi. Bisa menyebabkan ada penyakit baru lagi. Ya, saya waktu belum pakai Nates itu kan sering darahnya darah haidnya nggak lancar ya, haidnya nggak lancar. Akhirnya banyak darah kotor yang tertinggal. Ketika saya pakai Nates itu sempat kaget karena apa? Pertama kali pakai Nates itu darah kotor itu keluar warnanya hitam-hitam. Saya itu bersyukur ya pakai Nates karena keandaikan darah kotor itu tidak keluar, berarti kan ada darah kotor yang ada dalam tubuh kita yang membahayakan kan, bisa menimbulkan penyakit. Nah, untung saya pilih Nates ya, saya pakai Nates ketika haid sehingga darah-darah kotor itu bisa kesedot keluar. Ya, itu manfaat dari kandungan magnet yang ada di Nates. Oke, next. Selain itu, Nates juga ada kandungannya yaitu ion negatif yang membantu menyembuhkan iritasi. Wanita Indonesia dan remaja putri, saya yakin kalau wanita dan remaja putri masih pakai pembalut yang mengandung klorin pasti sering mengalami iritasi. Ya, biasanya itu di bagian selangkangan itu gatel. Nah, kalau gatel kan berarti menimbulkan iritasi, ya. Coba beralihlah pakai Nates karena itu akan membantu untuk menyembuhkan iritasi. Ya. Oke, next. Ya, selain itu Nates itu juga berpori-pori atau bahasa kerennya breathable. Ketika wanita dan remaja putri mengalami haid ya, ini misalnya ini saya buka ya. Oke, nah, ya ini dalamnya Nates ini ya. Oke. Ketika wanita mengalami haid, kan ada darah yang keluar ya, jatuh ke permukaan pembalut. Kalau Nates itu berpori, yang artinya dia dapat mentransfer panas. Karena ketika darah turun ke pembalut, ini tuh lembab, suhunya panas.
kalau pembalut yang beredar di pasaran atau pembalutnya dinyatakan YLKI itu tidak berpori. Akhirnya karena panasnya tidak keluar, ini bisa menyebabkan iritasi, gatal-gatal. Ya, sedangkan kalau nates karena berpori, panas yang ditimbulkan di sekitar area organ kewanitaan ketika head ini bisa tertransfer keluar sehingga kita tetap merasakan nyaman menggunakan pembalut nates. Oke, next. Selain itu, nates itu ramah lingkungan, ya. Kakak Indonesia sungguh luar biasa ya. Produknya pun tidak hanya untuk dipikirkan bahwa yang memakai itu sehat, tapi untuk turut mendukung ya program pemerintah yang go green, karena plastik pembungkus nates ini tuh biodegradable, artinya tuh ramah lingkungan, bisa diurai ya, jadi tidak mengganggu ekosistem. Oke, baik, itu tadi manfaat maupun kelebihan-kelebihan dari nates. Nah, setelah mendapat penjelasan tadi, tentunya wanita dan remaja putri Indonesia sudah harus mulai berpikir, apakah saya akan terus menggunakan pembalut yang mengandung klorin atau saya harus menggunakan pembalut yang bebas dioksin. Nah, saat ini untuk menjawab kebutuhan wanita dan remaja putri Indonesia, kita ada paket imunitas new normal, ya, hanya 99.000 saja. Baik, sebelumnya saya juga mau bercerita bahwa nates itu ada 3 varian. Ya, ini ventilator, kemudian pembalut siang warnanya biru, atau pembalut malam yang warnanya ungu. Oke ya. Nah, pembalut ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya kalau ventilator bisa digunakan untuk sehari-hari ya. Kemudian ini pembalut siang, kalau darah headnya sedikit, bisalah pakai pembalut yang biru ya, pembalut siang. Tapi kalau pas lagi banyak-banyaknya, bisa pakai pembalut nates yang warnanya ungu. Nah, paket imunitas new normal ini hanya 99.000. Harga sangat terjangkau. Kenapa saya katakan harga sangat terjangkau? Ya, kalau dibandingkan dengan penyakit yang tadi saya sebutkan, 99.000 itu kecil sekali. Karena ketika kita mengeluarkan 99.000, ya, itu kan kita investasinya kesehatan. Tapi kalau wanita dan remaja putri Indonesia lebih milih yang murah, karena kalau di toko-toko itu ada ya yang 5.000 tapi dapatnya 10 lembar. Itu memang murah. Tapi kita kan investasinya investasi penyakit. Coba wanita dan remaja putri Indonesia pilih yang mana? Pasti pilih yang 99.000 ya, karena kita investasinya itu kesehatan untuk jangka panjang. Oke. Lalu juga kalau dalam satu keluarga ada wanita atau remaja putri yang lebih dari 2, ini ada juga nih paket imunitas new normal special offer. Ya, kalau seperti saya punya anak perempuan 1, saya pasti pilih yang ini. Karena apa? Anak saya kan juga membutuhkan, saya juga membutuhkan. Jadi saya ambil yang paket imunitas new normal special offer. Di sini dapat diskon. Biasanya para emak itu cari yang diskon, ya kan? Ini diskonnya lumayan nih, 96.000 dari 532.000 menjadi 449.000. Di sini akan mendapatkan 6 ventilator, 5 pembalut siang, dan 4 pembalut malam. Oke. Pilih mana coba wanita dan remaja putri Indonesia? Masih rela pakai pembalut yang mengandung dioksin? Enggak ya? Oke, setelah tahu ini semua, saya mengajak wanita dan remaja putri Indonesia, ayo kita mulai berpikir smart. Ayo kita mulai berpikir lebih baik menginvestasikan kesehatan kita. Ya, jangan pilih yang murah tapi investasinya penyakit. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai keputihan dan pembalut yang sehat yang wajib dipilih oleh wanita dan remaja putri Indonesia khususnya.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Wow, luar biasa sekali tadi mendengar penjelasannya Bu Vita. Jadi Bu, ternyata keputihan itu bukan penyakit biasa ya. Maksudnya kan seringkali tuh orang rata-rata perempuan tuh banyak sekali yang ngalamin keputihan. Jadi mungkin karena banyak wanita ngalamin keputihan, jadi anggap tuh keputihan tuh biasa gitu. Padahal tadi penjelasan kita tuh bahaya sekali ternyata ya. Iya, betul Bu Lisna. Karena biasanya wanita Indonesia tuh kan kalau kamu juga keputihan, iya sama. Kalau ada temennya tuh biasanya wanita Indonesia merasa, oh kita sama kok. Karena dianggap sama, akhirnya dianggap sesuatu hal yang wajar, Bu. Padahal itu nggak boleh. Kita sudah harus, begitu ada keputihan, seperti yang tadi ciri-ciri disebutkan, kita sudah harus mengambil suatu tindakan. Ya, tindakan itu kita harus ke dokter dan mengatasi dengan ganti pembalut. Gitu, Bu Lisna. Nah, iya, ternyata juga dari pembalut yang kita pakai itu juga bahaya ya Bu ya. Maksudnya kayak tadi Bu Vita jelasin terakhir itu pembalut di pasaran tuh nggak breathable, jadi dia nggak ada pori-porinya. Saya berasa banget sih Bu bedanya pas pakai nates sama pakai pembalut pasaran. Ya. Kalau pakai pembalut pasaran tuh rasanya kayak pengap gitu Bu. Betul ya. Nah makanya biasanya aku kalau zaman dulu sebelum pakai nates tuh habis datang bulan kan udah selesai. Habis itu pada ledes Bu. Jadi pada iritasi merah-merah. Betul. Iya gitu, betul Bu Lisna. Itu seperti yang disampaikan Bu Lisna, saya juga ngalamin ya Bu ya. Makanya saya berani bercerita ya. Saya pernah mengalami yang namanya nyeri head. Itu dulu kalau saya pakai pembalut yang mengandung dioksin itu Bu, itu saya selalu minum yang namanya obat pereda sakit Bu. Iya Bu, yang botol kaca Bu ya. Ya betul kaca. Bahkan yang ini Bu, yang apa ya? Main kapsul. Ya itu juga saya minum Bu selalu. Bahkan ini apa namanya? Hari kedua itu bikin bete sekali Bu. Bikin bete sekali ya. Kemudian selain nyeri head saya juga ngalamin ini Bu, gatal-gatal yang disampaikan Bu Lisna itu. Waduh, hari kedua itu sudah semakin digaruk, semakin lecet Bu. Tapi kalau nggak digaruk, pengen digaruk Bu ya, serba salah jadinya. Ya, nah makanya saya tuh bersyukur banget ya udah 9 tahun ini pakai nates, aduh udah saya tinggalkan tuh, saya stop yang namanya minuman dan obat pereda sakit karena nyeri head itu Bu, udah saya stop. Iya betul. Terus yang nyaman sekali lah pakai nates Bu. Nah terus aku berasa juga Bu, pas pakai pembalut pasaran itu, yang pembalut yang ada dioksinnya, kan jadi kan udah habis selesai haid itu kan ledes tuh Bu, iritasi kan. Nah habis itu nggak berapa lama kan sembuh. Nah habis sembuh keputihan. Habis keputihan, haid lagi Bu. Akhirnya tuh siklus yang nggak pernah berhenti tuh. Waduh, pokoknya kacau sekali deh itu. Sengsara sekali Bu sebelum ketemu nates. Ya, itu harusnya wanita dan remaja putri Indonesia mau jujur dalam arti gini. Kadang ada yang dia merasakan tapi tidak mau mengatasi Bu. Nah sekarang setelah tahu ini kan harusnya mereka jujur, oh iya ya saya juga seperti itu loh. Tapi kadang ada yang masih sayang Bu, masih sayang untuk bertahan menggunakan pembalut yang beredar di pasaran itu Bu. Karena eman-eman duitnya kayak gitu loh Bu. Nah, mereka berpikirnya lebih baik 5.000 dapat 10 ya. Itu saya alami Bu waktu saya belum bertobat. Saya belum bertobat itu. Saya milih-milih, yang ini 5.000 dapat 10, apalagi para emak ya Bu ya, para emak itu kan biasanya masih ngitung tuh Bu. Yang ini 5.000 dapat 10, yang ini 36.000 dapat 10. Para emak ya, wanita Indonesia remaja putri itu biasanya milih yang murah, dapatnya banyak. Tapi nggak pernah berpikir tuh Bu, kenapa ini murah bisa dapat banyak. Nah makanya saya mengajak wanita Indonesia remaja putri, ayolah kita jadi wanita yang cerdas, wanita yang smart. Kenapa 5.000 dapat 10? Pastinya bahannya itu tidak yang berkualitas. Demikian Bu Lisna. Iya, serem sih Bu ya sebenarnya kita hemat-hemat
Cuman sebenarnya kan sebulan juga kalau pakai nates karena dia daya serapnya tinggi banget. Jadi kayak ipar saya cerita, dia kan kerjanya di toko suka ambil barang, naik-naik tangga kayak gitu kan. Dia bilang ini nates nyaman banget katanya, tipis berasa nggak pakai gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau pakai nates itu juga irit Bu ya, karena kan dia sebenarnya daya serapnya tinggi ya. Udah irit, sehat gitu. Paling sebulan 30-40 ribu aja cukup gitu kan pakai nates ya. Betul ya. Saya malah untuk yang nates night Bu, yang ini ya, ini bisa sampai 2 Bu, 2 bulan maksudnya, 2 bulan. Bisa 2 bulan. Ya karena nates itu kan yang tadi dijelaskan, nates itu kan cepat menuntaskan Bu. Sehingga yang tadinya saya tuh head itu lebih dari 1 minggu, setelah pakai nates itu 4 hari atau hari kelima itu udah bersih Bu. Jadi karena, kan ngirit Bu. Karena magnetnya itu Bu ya. Betul, itu benar-benar magnet itu cepat-cepat menuntaskan. Ya jadi nggak lagi lama lah Bu. Paling saya tuh hari keempat, hari kelima tuh udah tuntas, udah bersih banget. Banyak-banyaknya itu di hari kedua lah. Saya biasanya pakai ini di hari kedua aja Bu. Makanya saya bisa sampai 2 bulan. Ya kan irit banget. Gitu, iya. Banget Bu, iya begitu. Memang luar biasa sekali sih Bu. Ini saya juga beruntung banget ketemu nates nih. Kalau nggak masih problem keputihan, problem iritasi itu masih nggak selesai-selesai. Dulu saya sempat sampai pengobatan gitu juga Bu, pakai peluru lah, terus pakai yang dots yang cairan dimasukin sampai keputihannya sampai parah banget gitu. Nah, pakai nates ya itu jatuh itu mungkin biayanya jauh lebih mahal daripada beli nates ya Bu. Oh ya mahal Bu, itu udah pasti ratusan ribu. Zaman dulu kan 10 tahun lalu 500 ribu mahal sekali. Nah iya betul. Makanya tuh kadang ya itulah wanita itu harus smart ya Bu ya. Kadang yang diolah itu ada uang 100 ribu untuk beli nates masih mikir Bu. Iya. Padahal itu untuk jangka panjang mereka akan merasakan manfaatnya itu. Karena sebenarnya dulu kalau ada Bu. Iya silakan Bu. Ya, dulu ada teman juga tuh Bu sampai habis 300 ribu tuh. Saya ingat sekali ya ke dokter Bu. Itu udah nggak sembuh-sembuh Bu, udah pakai udah pakai obat dokter. Tapi nggak sengaja saya tawarin pakai nates Bu. 30 ribu dia hanya beli 2 waktu itu, jadi 60 ribu ya Bu. Dibandingkan 300 ribu coba Bu, itu belum tes labnya, karena dia harus tes lab ya. Itu dia sampai gini, aduh tahu gitu ya saya hanya beli pakai nates aja, pakai ventilatornya, sembuh Bu. Padahal dia buat tes labnya aja banyak berapa, kemudian ke dokternya minum obatnya, dia habis lebih dari 300 ribu. Tapi dengan pakai ventilator nates ya Bu hanya habis 2 box Bu. Itu sudah sembuh seperti itu. Keren ya. Memang luar biasa sekali nates nih. Jadi dengar penjelasannya Bu Vita, sih saya makin confirm maksudnya. Aduh nggak mau lah coba-coba lagi pakai pembalut yang nggak berkualitas ya. Kita cuman hemat berapa ribu, tapi kita nggak nyaman. Terus apalagi kalau udah keputihan gitu kan pasti keluarin bau Bu ya. Nah bau itu kan bisa, malu banget kayak gitu kan. Mendingan pakai nates deh. Ya, itu kalau terutama yang wanita yang sudah bersuami ya Bu ya, itu kalau bau kan juga, aduh malu kan Bu sama suaminya kan Bu. Iya. Betul nggak? Jadi ya gimana sih orang yang kita apa ya? Nggak bisa jaga kebersihan gitu ya Bu. Nah gitu itu. Dan itu ngefek juga lu mau nggak mau itu sebenarnya ini kita nggak bisa abaikan ya buat wanita Indonesia yang sudah bersuami. Organ kewanitaan itu kan suatu hartanya kita ya. Jadi tolong deh jangan disepelekan ya. Karena itu menyangkut kerelasian juga Bu Lisna kayak gitu ya. Nggak bisa diabaikan deh untuk kesehatan organ kewanitaan itu. Iya betul setuju Bu. Kalau kita buat perawatan wajah aja kita rela keluar duit ya Bu ya, apalagi perawatan betul. Apalagi cuma pakai nates gitu. Wah luar biasa sekali nih Bu informasinya. Mungkin ini Bu Lisna tadi
Nates itu ventilatornya juga ini, tadi saya lupa menyebutkan, juga bisa dipakai untuk pria loh Bu. Oh ya? Ya, jadi untuk yang punya keluhan basir ya atau ambeien, itu pakai ventilator Nates juga bisa Bu. Wah, luar biasa. Ya, selain pakai ventilator ini juga bisa dibantu dari dalam Ibu dengan menggunakan Super Green Food. Ini bisa ini pernah dialami oleh orang tua saya ya, bapak saya waktu itu kena ambeien Bu. Ini diambil aja Bu ventilatornya dibuka, lalu diselipkan di bagian ini apa namanya wasirnya itu Bu, ditempelkan ke wasirnya. Itu kan kenceng sekali ya Bu, kalau wasir itu kan sampai keluar itu Bu, apa namanya ya, jendolanya itu kan keluar ya Bu ya. Nah setelah dikasih ventilator Nates ya, itu langsung apa ya Bu, bahasanya itu kisuk loh Bu, langsung mengecil loh. Langsung mengecil itu. Iya, padahal waktu itu bapak saya sudah disuruh operasi Bu. Tapi bapak saya lebih memilih coba memilih pakai terapi pakai ventilator gitu. Wah, luar biasa banget nih Nates. Iya. Benar-benar kita pilihan yang paling tepat Bu ya. Makasih banyak nih Bu Vita. Ini saya bisa nimbrung ke sini, saya kembalikan lagi ke host karena tadi seru banget penjelasannya Bu Vita. Jadi saya ikut nimbrung nih Bu. Iya, terima kasih Bu Lisna. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Bu Vita. Iya, sama-sama. Semoga disampaikan bermanfaat ya. Kita berharap setelah ini kita akan bebaskan Indonesia dari dioksin, keputihan, finansial, dan waktu. Oke, sepakat Bu. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Oke, bye.